Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah dan teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, video ini sengaja dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester, yaitu mata kuliah ilmu ma'ani. Yuk kita mulai. Baiklah, yang pertama adalah kalam khobari. Apa itu khobar? Al-khobaru huwa ma yusihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadhibun fihi. Kalam khobari adalah kalam yang mengandung benar dan juga mengandung bohong. Perkataan itu bisa dipercaya ataupun tidak, karena bisa mengandung kebenaran dan juga bisa mengandung kebohongan. Lalu, apa fungsi kalam khobari? Yang pertama adalah fungsinya pada jumlah fi'liyah, yaitu at-tajadud wal hudud. Artinya, menjelaskan pekerjaan yang biasanya berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Contohnya adalah Umar berkata, "Ja'a Ustad." Nah, perkataan Umar ini bisa dipercaya ataupun tidak. Apakah benar Ustadz datang ataupun tidak datang? Nah, yang kedua adalah fungsi kalam khobari pada jumlah ismiyah. Fungsinya ada 3, yaitu as-subut, ad-dawam, wal istimrar. Tetap, kekal, dan juga continue. Artinya, perkataan ini artinya adalah menunjukkan pengertian yang kekal. Contohnya, an-najihu masrurun. Kita lanjut yang kedua, yaitu apa itu kalam insya'i? Insya'i adalah ma la yusihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fihi au kadhibun fihi. Adalah kalimat yang tidak bisa disebut apakah kalimat itu benar ataupun salah. Maka ketika mutakalim mengucapkan kalimat insya'i ini, maka mukhatabah tidak bisa menilai apakah kalimat ini benar atau salah. Kemudian pembagian kalam insya'i ini ada 2, insya'i ghairu thalabi dan insya'i thalabi. Kita masuk, yang pertama adalah insya'i thalabi. Apa itu insya'i thalabi? Thalabi, tuntutan, berarti adalah kalimat yang mengandung tuntutan. Contohnya adalah amar, nahi, istifham, nida, dan juga tamanni. Kemudian yang kedua yaitu insya'i ghairu thalabi. Tentunya kebalikan dari yang thalabi, yaitu kalimat yang tidak menuntut sesuatu. Contohnya adalah pujian, yang kemudian ta'ajub, yang kemudian qasam atau sumpah, dan yang keempat itu adalah roja. Nah, kita masuk ke dalam contoh-contoh. Apa itu contoh istifham? Tentunya istifham menggunakan kata tanya. Contohnya saja adalah man, dan contoh kalimatnya adalah man yusolli fil masjid. Atau di dalam istifham ini kita menuntut tasdik gitu, kebenaran. Kita pakai hal gitu. Contoh kalimatnya adalah hal anti shaimun. Dan yang kedua yaitu apa itu contoh dari tamanni. Tamanni ini adalah berharap sesuatu yang mustahil atau sulit untuk terjadi gitu. Contohnya adalah laita kun tiflan. Laita kun tiflan. Seandainya saya menjadi anak-anak kembali. Itu adalah hal yang mustahil. Yang ketiga yaitu nida. Nida ini adalah seruan. Contohnya kita menyeru kepada orang yang jauh lalu menggunakan kata ya, salah satunya. Contohnya, ya asdiqai innakum fi qalbi. Nah, kita masuk kepada ittaq wa muqayyad. Ittaq artinya bebas, sedangkan muqayyad artinya terikat. Ada 2 kalimat. Yang pertama adalah ja'a talibul jadid. Yang kedua adalah ja'a talibul jadid
fi yaumil jum'ah ma'a usratihi. Nah, yang manakah yang contoh dari itlaq, yang manakah contoh dari muqayyad? Nah, karena muqayyad ini adalah membatasi kalam yang dimaksud, maka kalam yang pertama adalah itlaq dan yang kedua adalah muqayyad, karena muqayyad ini membatasi. Kemudian kita lanjut ke fasol dan wasol. Fasol artinya berpisah, sedangkan wasol artinya bergabung. Lalu apakah contoh dari wasol? Salah satunya ada di surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, yaitu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian contoh lain dalam Al-Quran adalah Allahu yuhyi wa yumit. Kemudian kita masuk ke dalam ijaz, musawwab dan juga idgham. Apa itu ijaz? Ijaz adalah lebih ringkas. Salah satunya adalah ijaz al-qasar. Apa itu contohnya? Ada dalam surat Al-A'raf ayat 54, yaitu ala lahul khalqu wal amru. Kemudian musawwab. Apa itu musawwab? Musawwab adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara makna dan juga lafaz. Apa itu contohnya? Man kafara fa'alaihi kufruhu. Yang ketiga yaitu adalah itnab. Apa itu itnab? Itnab adalah lafaz panjang itnab adalah lafaz panjang yang memiliki makna pendek atau sedikit. Contohnya ada dalam surat Nuh ayat 28, yaitu Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhalal baiti mu'minan wali mu'minina wal mu'minat. Yumkin hada minni. Maaf apabila ada kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya Ustazah dan juga kawan-kawan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.